Jika saudara adalah seorang pelayan Tuhan yang hari ini terpilih sebagai pelayan khusus, sebagai pendeta, penatua, diaken, yang berdiri di mimbar, yang melayani di balik layar, bernyanyi di panggung altar gereja, yang memegang mikrofon, atau sekedar sebagai penata altar, pesan ini bukan hiburan rohani bagi saudara. Ini adalah suara peringatan dari Tuhan sendiri. Dengarkan baik-baik. Melayani Tuhan bukan melindungi diri untuk hidup semau saudara. Justru semakin saudara dekat dengan altar, semakin besar tuntutan Tuhan atas kekudusanmu. Halo, shalom umat pemenang. Banyak pelayan Tuhan hari ini pandai berkhotbah tetapi tak pandai hidup benar. Mereka fasih memberitakan Injil tetapi tumpul dalam keteladanan. Mereka ramai di panggung tapi sunyi di ruang doa. Mereka mengenal bahasa roh tetapi gagal menunjukkan buah-buah roh. Dan bahayanya, mereka merasa aman karena masih dipakai Tuhan. Tetapi jangan lupa, Yudas Iskariot pun dipakai Tuhan. Ia menggenggam kepercayaan sebagai bendahara, ikut dalam pelayanan, namun pada akhirnya menjual gurunya dan binasa. Ini sebabnya saudara harus mendengar pesan ini sampai akhir. Sebab dalam kekekalan Tuhan tidak akan menanyakan seberapa besar pelayanan saudara, tetapi seberapa kudus engkau hidup. Ia tidak akan memuji betapa sering engkau memimpin ibadah, tetapi betapa sungguh engkau hidup dalam pertobatan. Apa artinya menjadi pelayan khusus? Menjadi pelayan khusus yang mengisi jabatan sebagai pendeta, penatua, dan diaken bukan sekedar menerima tugas, melainkan menerima pemisahan. Ini bukan soal aktivitas, ini soal identitas. Seorang pelayan Tuhan bukan hanya seorang yang melayani Tuhan, tetapi seseorang yang hidupnya menjadi milik Tuhan. Dikhususkan berarti dikuduskan, dan dikuduskan berarti dipisahkan, disucikan, dijauhkan dari jalan-jalan dunia untuk menjalani hidup dalam standar surgawi. 2 Timotius 2 ayat ke-21 berkata, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dikuduskan, dipakai untuk tuannya, dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ini berarti Tuhan tidak mencari orang yang sekedar bersedia melayani. Dia mencari bejana yang telah disucikan untuk dipakai dalam pekerjaan yang kudus. Kesucian bukan pelengkap pelayanan, itu fondasi pelayanan. Tanpa kesucian, pelayanan hanya menjadi pertunjukan. Lalu apa itu kekudusan? Kekudusan bukan hanya tidak berbuat dosa. Kekudusan adalah kondisi hati, pikiran, dan tindakan yang selaras dengan sifat Allah sendiri. Dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini bukan sekedar pilihan, tetapi syarat mutlak untuk mengalami Allah. Kekudusan adalah panggilan, tetapi juga proses. Saudara dikuduskan secara posisi saat saudara menerima Kristus. Tetapi saudara juga dipanggil untuk terus-menerus hidup dalam kekudusan, melalui ketaatan dan pembaharuan hidup setiap hari. Bagaimana memperoleh kekudusan? Kekudusan bukan hasil usaha manusia semata, tetapi buah dari karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduslah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Artinya, kita dikuduskan lewat firman yang mengkoreksi, menegur, dan memperbaharui cara pikir kita. Tanpa kehidupan yang akrab dengan Tuhan, saudara tidak mungkin hidup kudus. Lalu bagaimana menjaga kekudusan? Kekudusan dijaga lewat disiplin rohani, doa, puasa, perenungan firman, dan hidup dalam pertobatan yang terus-menerus. Kekudusan tidak bisa bertahan dalam jiwa yang kompromi. Itu sebabnya Tuhan berkata dalam Imamat 11 ayat 44, kuduslah kamu, sebab aku ini kudus. Lihatlah Yesaya, sebelum ia berkata, ini aku, utuslah aku. Ia lebih dahulu berkata, celakalah aku. Ia menyadari najisnya bibirnya dan keberdosaannya di hadapan Tuhan. Lalu malaikat datang dan menyentuh mulutnya dengan bara api dari mezbah. Baru setelah itu Tuhan mengutusnya. Artinya jelas, tidak ada pengutusan tanpa pengudusan. Tidak ada pengurapan tanpa penyucian. Musa pun tidak langsung dipakai Tuhan. Ia dibentuk 40 tahun di padang gurun, diasingkan dari Mesir dan keramaian, agar jiwanya dilatih untuk mendengar suara Tuhan. Bahkan ia tidak boleh masuk tanah perjanjian hanya karena ketidaktaatan sekali saja. Begitu seriusnya Tuhan terhadap kehidupan para pelayannya. Dan tahukah saudara, jikalau saudara gagal menjalankan kekudusan di dalam hidup saudara sebagai pelayan yang telah dikhususkan untuk melakukan pekerjaan Allah, maka ada konsekuensi pelayanan yang terjadi. Konsekuensi pelayanan tanpa kekudusan. Tuhan itu panjang sabar, tapi bukan pembiar dosa. Dia murah hati, tetapi juga adil. Dan ketika kekudusannya diinjak-injak, maka kehadirannya pun akan mundur. Saudara tidak bisa mengandalkan karisma untuk menutupi ketiadaan karakter. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Imamat 10 ayat 1-2 mencatat tentang Nadab dan Abihu, anak Imam Harun.
Mereka mempersembahkan api yang asing yang tidak diperintahkan Tuhan. Api dari hadapan Tuhan lalu menyambar mereka dan mereka mati di tempat. Mereka adalah imam, pelayan rumah Tuhan. Tetapi mereka mati karena pelayanan yang sembarangan. Karena mereka mengira bisa mempersembahkan apapun dan Tuhan akan tetap menerima. Begitu juga dengan Hofni dan Pinehas, anak Imam Eli. Mereka melayani di kemah suci tetapi hidup dalam dosa. Mereka mencuri bagian persembahan dan tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di pintu kemah pertemuan. Tuhan berkata kepada Eli bahwa ia akan menghancurkan keturunan imam itu karena mereka menghinanya. Tragisnya, Eli tahu anak-anaknya hidup dalam dosa tetapi ia tidak menegur dengan sungguh. Maka Tuhan tidak hanya menghukum anak-anaknya, tetapi juga mencabut perjanjian kekal yang telah ia ucapkan bagi keluarga itu. Inilah yang gereja hari ini harus takutkan. Ketika Tuhan menarik diri, ketika hadiratnya tidak lagi berkenan tinggal, gereja bisa tetap ramai, pelayanan bisa tetap berjalan, musik bisa tetap megah, mimbar bisa tetap bergema, tetapi tanpa kehadiran Tuhan, semuanya itu hanya seremoni kosong. Lebih dari itu, konsekuensi paling mengerikan bukan hanya menimpa pelayan yang tidak kudus, tetapi juga jemaat yang dilayaninya. Ketika seorang pelayan Tuhan hidup dalam dosa, maka rohnya yang tidak murni bisa mengalir dan mengkontaminasi jemaat. Karena setiap pelayan adalah saluran impartasi rohani. Ketika saluran itu kotor, maka air kehidupan yang harusnya segar pun menjadi tercemar. Yesaya 9 ayat 16 mencatat, sebab pemimpin bangsa ini adalah penyesat dan orang-orang yang mereka pimpin menjadi binasa. Ini adalah realita rohani. Jemaat menjadi korban dari pelayan yang tidak hidup benar. Mereka bisa belajar teologi yang benar tetapi menangkap roh yang salah. Mereka bisa diajar tentang kasih tetapi menerima roh kebencian. Mereka bisa diajak menyembah tetapi dipimpin oleh hati yang penuh ambisi pribadi. Maka tanpa sadar, jemaat akan menjadi sama seperti pemimpinnya. Dalam 1 Korintus 5, Paulus menegur keras jemaat karena membiarkan dosa seksual di tengah-tengah mereka. Dan lebih parah lagi, orang berdosa itu tidak ditegur. Artinya ketika gereja mentolerir dosa di dalam pelayanan, seluruh tubuh Kristus bisa tercemar. Penelitian dari Barna Group juga menunjukkan bahwa salah satu alasan utama generasi muda meninggalkan gereja adalah karena kemunafikan para pemimpin rohani. Ini bukan sekedar soal moralitas, ini soal keselamatan jiwa. Jemaat melihat pelayan sebagai representasi Kristus. Ketika representasi ini rusak, maka gambaran mereka tentang Allah pun menjadi rusak. Pelayan Tuhan adalah seperti jendela yang menampilkan terang dari surga. Tetapi jika jendela itu kotor, maka cahaya pun menjadi buram. Jemaat tidak melihat Yesus yang sejati. Mereka melihat kebohongan, manipulasi, dan kepalsuan. Dan mereka kecewa, lalu meninggalkan iman. Inilah sebabnya Yakobus berkata, jangan banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi lebih berat. Yakobus 3 ayat 1. Karena kesalahan seseorang pelayan bisa menyesatkan banyak jiwa. Di tengah kegelapan zaman selalu ada dua tipe pelayan, yang setia dan yang tidak setia. Yang satu berakar dalam kebenaran, yang lain membungkus ambisinya dengan jubah pelayanan. Daniel contohnya, ia dipaksa tinggal di Babel, negeri asing yang penuh berhala dan kompromi. Tapi ia menolak menajiskan dirinya. Ia menolak makan makanan raja karena ia tahu siapa dirinya. Maka Tuhan membalas kesetiaannya dengan hikmat, penglihatan, dan penyertaan yang luar biasa. Ia naik ke posisi terhormat tanpa harus mengorbankan kekudusannya. Stefanus juga seorang pelayan. Ia bukan rasul, tapi pelayan meja makan. Namun karena hidupnya penuh Roh Kudus dan iman, ia dipakai untuk mujizat dan pengajaran. Ia mati dirajam, namun saat itu ia melihat sorga terbuka dan Yesus sendiri menyambutnya. Seorang pelayan biasa dengan kehormatan surgawi. Sebaliknya Yudas Iskariot, salah satu dari 12 murid, ia menyaksikan semua mujizat, bahkan diutus bersama yang lain, tetapi hatinya tidak pernah dipulihkan. Ia mencintai uang lebih dari Yesus, dan pada akhirnya ia menjual Tuhan demi 30 keping perak dan mati dengan mengerikan. Lalu ada Gehazi, pelayan Elisa. Awalnya ia berjalan di bawah urapan nabi besar, tapi hatinya terpikat oleh harta. Ia berbohong kepada Naaman dan mengambil hadiah yang Elisa tolak. Sebagai akibatnya, kusta Naaman melekat padanya seumur hidup. Dari pelayan nabi menjadi pembawa kutu. Itulah akhir dari pelayanan tanpa kekudusan. Peringatan bagi para pelayan dan jemaat. Hari ini Roh Kudus berbicara dengan sangat jelas. Pelayanan tanpa kekudusan bukan hanya sia-sia, tetapi berbahaya. Pelayan Tuhan bukan aktor di atas panggung, tetapi saluran hidup Allah di tengah-tengah dunia. Ketika saluran itu tercemar, bukan hanya pelayan yang binasa, tetapi seluruh jemaat bisa terseret dalam kebutaan rohani. Saudara yang berdiri di altar namun hatimu jauh dari Tuhan, bertobatlah sebelum Tuhan menyingkapkan aibmu di depan umum. Engkau yang melayani dengan lidah yang manis tapi hidup dalam kenajisan. Jangan heran jika suatu hari Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Jangan pikir urapan adalah tanda restu Tuhan. Ingat, Saul pun pernah diurapi. Dan engkau wahai jemaat, jangan terpukau oleh suara yang merdu dan khotbah yang menggelegar. Pujilah buah hidup pelayanmu.
Jangan membela dosa hanya karena engkau merasa diberkati, sebab bila engkau ikut menikmati pelayanan dari bejana yang najis, engkau pun akan menjadi bagian dari kesalahannya. Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Ia akan mengguncang segala sesuatu, mimbar, pelayanan, nama besar, organisasi, dan hanya mereka yang berdiri di atas kekudusan yang akan tetap bertahan. Jangan bangga dipakai Tuhan hari ini jika engkau masih bermain dengan dosa. Yudas pun dipakai sebelum ia mati menggantung diri. Tuhan Yesus memberkati saudara, seluruh pelayan khusus Tuhan. God bless you.